Greetings to our teacher. Sebelum pembelajaran hari ini di siang hari, mungkin satu orang bisa menunjukkan nama dulu. Aisyah dong. Oke, berhubung tadi sudah berdoa, sebelum kita lanjut pembelajaran, nanti Pak Guru akan tampilkan barcode untuk kehadiran absen. Ya, nanti masing-masing keluarkan HP, absennya tulis nama lengkap, langsung kirim nanti biar nanti Pak Guru lihat di dia punya hasil di sini. Ada siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Bisa ya? Di scan, buka Google, kameranya dibuka terus scan, tulis nama lengkap. Semua sudah absen? Sekarang sebelum kita lanjut materi hari ini, hari apa yang kita bahas materinya, Pak Guru akan tampilkan lagi sedikit. Kita mungkin di jam terakhir, berhubung ini jam terakhir, alangkah baiknya kita melakukan pendinginan, tapi bukan dengan minum es. Paham ya? Bukan minum. Terus apa? Ice baking. Bisa? Bisa enggak? Atau ada sedang ngantuk? Sedang ngantuk? Oke, semua lihat perhatikan di depan dulu ya. Oke ya. Jadi Pak Guru bagi tim sesuai barisan aja. Bisa baris bisa? Bisa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Kita ice breaking dulu. Jadi di sini ada nomor 3. Ya. Selamat lebaran. Selamat Lebaran. bisa. Saya punya sarapan pagi tadi. Ada punya sarapan? Ada. Siapa ada sarapan? Kenapa? Tidak biasa sarapan. Siapa yang sarapan? Yang sarapan angkat tangan. Tepuk tangan dulu orang yang sarapan. Kalau sarapan gimana sarapan apa? Roti. Telur. Apa lagi? Kita materi hari ini apa? Makanan, jajan makanan dan aditif. Kalau makanan kita sudah tahu. Nah, jajan makanan saya sudah tahu. Makan yang kalian makan itu kandungannya apa? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oh, saya sudah tahu karena saya lihat dari kemasannya, ya kan? Ada kemasannya di situ, oke boleh. Apakah jajan aditif seperti apa kita akan bahas hari ini? Kita lanjut. Kemudian pelajaran kita hari ini yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan, fungsi makanan bagi tubuh serta dia menyebutkan jenis-jenis makanan beserta penanganannya. Yang kedua, dia menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan zat aditif. Jadi zat aditif itu dia ada di makanan yang kalian konsumsi. Terus terhadap kesehatan manusia, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan zat aditif secara kritis dan bertanggung jawab. Jadi ini tujuan pembelajaran kalian yang kalian tuju hari ini tentang makanan, jajan makanan dan zat aditif yang kalian harus capai ini. Kalian harus tahu, oh zat aditif itu kandungannya apa? Apakah kita makan lebih banyak zat aditifnya berbahaya atau tidak? Kalau kita kekurangan zat aditif berbahaya atau tidak? Ini yang kita bahas. Selanjutnya asesmen dulu. Nanti kalian scan barcode, ya. Apa ini? Kalau yang sudah masuk yang keluar aja ya, nanti dia mulai lagi masuknya. Akhirnya sudah? Sudah. Kamu?
silakan kerjakan, baca baik-baik, tidak kerjasama kecuali yang dua HP. Ya, silakan. Pak Bola kasih waktu 5 menit aja. Bulan di sana suara Safira. Bulan yang lain juga jangan bilang asal kok tidak dapat, karena namanya udah. Tapi apa? Lama. Ya. Karena waktunya ini dilihat juga paling tepat siapa yang tepat dan benar dan tepat. Paham ya? Oke, saya benar, tapi kalau lama saya dari jadi 4 kelompok, nanti kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kalian susun kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4. Cocok ya? Bisa ya? Kelompok yang kemarin ada berapa kelompok? 4. Ya kan? Ada berapa? Ada apa? Masih ingat kelompoknya? Masih? Boleh duduk sesuai kelompoknya. Kamu sudah duduk sesuai kelompok? Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4. Tayangan video studi kasus. Kalian perhatikan, video ini dia ada berkaitan dengan Tadi dan mungkin ayah yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal tidak memperkarakan, kalian selalu jadi juara kelas. Kalian tak sanggup menjalan kaki ke sekolah, meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. perhatian. Kalau dari tayangan video tadi si Alia, pasti kalian sudah pernah lihat kan? Ya. Kita lihat di aplikasi yang lain, pernah viral juga. Kira-kira kenapa sih dia bisa seperti itu? Ada teman yang mau jawab? Minuman kemasan ada lagi? Ini? Pas olahraga, minuman kemasan. Kandungannya yang di makanan tersebut ada kandungan-kandungan yang ketika kita konsumsi berlebihan itu mempengaruhi kita punya kondisi berat badan, pertumbuhan dan ini. Sekarang kalian punya tugas ketemu dengan guru kimia. Berhubung guru kimia ada 3 di SMA Negara, tapi yang 2 guru saja yang ada. Kalian cari dulu sebelum ketemu dengan guru kimia, kalian cari kemasan, salah satu kemasan. Bukan minuman yang berair putih ya. Minuman boleh, tapi yang berwarna. Kalian cari satu kemasan masing-masing kelompok, kalian ketemu guru kimia dan tanyakan apa kemasan ini, kalian lihat dia punya kandungan. Setiap kemasan kan ada punya apa? Kandungan ya. Dia punya karbohidrat berapa, dia punya bla 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 berapa. Kalian tanyakan apakah ketika dia punya kandungan seperti ini kita konsumsi berlebihan mempengaruhi atau tidak. Masing-masing kelompok boleh nanti ketika kalian tanyakan observasi kepada guru tersebut, jangan lupa di video. Bisa? Bisa ya? Siap ya? Siap. Sekarang masing-masing kelompok boleh ketemu guru kimia. Silakan. Oke, bagaimana? Sudah ketemu dengan guru kimia? Kelompok 1 mana? Ketemu dengan guru kimia sama-sama. Rizka, kelompok ini? Kelompok ini? Rizka, sana? Oke. Kira-kira dari kelompok 1, kalian sudah tanyakan ke guru kimia, guru Rizka. Bisa sampaikan lagi apa yang kalian dapat? Ini boleh saja dimakan setiap hari dan tidak sering. Oke Pak Guru, jadi di sini tadi kami bertanya kepada Rizka tentang apakah kandungan dari makanan kemasan ini berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kata Rizka tidak masalah, asalkan tidak boleh dikonsumsi oleh orang tua
dan orang yang mengalami obesitas, karena kandungannya juga sangat berbahaya bagi orang tua untuk takutnya tekanan darahnya. Karena kandungan pada masa ini baik dikonsumsi banyak atau tidak menurut itu berbahaya, karena pada masa ini banyak kandungan banyak sekali kandungan, terutama di negara yang terdapat 2,5 gram atau 15%, sehingga jika kawasan ini atau makanan ini dikonsumsi oleh anak-anak sangat berbahaya. Atau sebesar 6%. Dampaknya ketika mengonsumsinya secara berlebihan itu otak menjadi tidak lancar atau tidak konsentrasi, selanjutnya mudah lupa dan Saya bagi orang yang sudah obesitas. Kalau sudah terlalu banyak makan snack kan pasti gula darah naik atau obesitas. Apalagi orang tua. Orang tua mungkin dia karena gulanya bertambah. Kemudian anak kecil itu bisa terjadi radang karena sering-sering kandungannya ada karbohidrat, lemak, garam. Kita lihat ini adalah makanan kemasan. Ini kalau dikonsumsi berlebih berarti Sebenarnya kandungannya itu ada beberapa zat aditif yang ketika kita konsumsi berlebihan itu mengganggu perkembangan pada tubuh kita. Oke? Jadi setelah ini nanti tadi kalian sudah ketemu dengan guru kimia, apa yang kalian tanyakan kandungan-kandungan yang ada pada makanan tersebut yang kalian dapat. Sekarang nanti Pak Guru tunjukkan barcode. Itu LKPD, barcode LKPD. Kalian scan, ada pertanyaan di dalam LKPD tersebut, kalian jawab di dalam amplop tersebut. Jawab langsung. Nanti ketika kalian lihat setelah mandi ada beberapa kelompok yang sudah selesai, boleh presentasikan lebih awal. Bisa dipahami? Nanti Pak Guru tayangkan LKPD-nya dulu. LKPD saya mau tanyakan? Masih semangat ya? Semangat? Oke, kita lanjut di LKPD-nya. Oke. Masing-masing kelompok boleh di-scan. Coba. Masing-masing kelompok boleh di-scan, dilihat. Sudah. Satu perwakilan aja dari satu kelompok. Bisa? Sudah? Ada yang sudah buka? Sudah? Jadi perhatikan di LKPD yang online itu, LKPD yang ada di kalian punya HP, perhatikan dulu, perhatikan. LKPD yang ada di kalian punya HP itu ada nama kelompok, kelompoknya tulis nama kelompok berapa Anda? Ya loh? Nama itu tulis nama anggota, semua yang ada di satu kelompok. Bisa dipahami? Nanti jawaban di situ kalian pilih saja untuk menjawab. Saya ada ya. Kan setiap soal itu ada dia punya kolom jawaban ya kan? Nah, nanti kalian jawab di situ. Bisa? Kalau sudah terjawab semua, kalian boleh kirim. Tapi sebelum kirim, nanti ada presentasi dulu. Bisa? Nah, sekarang nanti kalian kerjakan LKPD, kalian butuh materi. Ada materi ajar juga. Kalian boleh perhatikan di sini materi ajarnya. Kalian boleh scan ini. Satu HP yang berbeda. Ini untuk materi ajar. Kemana? baca. Sekarang lagi bawa vitamin. Jangan jadi vitamin apa gitu. Ini kalian sudah jawabannya ya, presentasi. ini yang kita tahu kita nomor 1 Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang merancang hidup sehat. Pertanyaan yang pertama, apa hubungan antara pola makan siswa dengan masalah kesehatan yang mereka alami? Menurut kita,
alasan satunya. Salah satunya adalah gula, dan gula itu dampaknya sangat besar ketika sering dikonsumsi. Ada juga natrium yang dampaknya membuat mudah lupa ataupun susah dalam berkonsentrasi. Kedua, zat gizi apa saja yang kurang yang didapatkan dari siswa. Yang pertama, mereka ada nasi putih secukupnya. Terus yang kedua, telur dadar atau kalau ada rezeki dengan ayam. Yang ketiga, untuk sayurnya apapun tapi diserahkan untuk sayur karena di dalamnya terdapat banyak sayur seperti wortel dan sebagainya. Selanjutnya, buahnya mungkin terkait dengan satu isi dan setiap yang kaya dengan Oke, nomor berapa? Nomor 3, silakan. pertama, apa hubungan antara pola makan siswa dengan masalah kesehatan yang mereka alami? Dengan kami, pola makan siswa berhubungan erat dengan masalah kesehatan yang mereka alami, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pola makan yang seimbang dan bergizi mendukung kesehatan optimal. Sementara pola makan yang buruk dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Dimana jika ada masalah kesehatan pada siswa, maka penyebabnya akan sering kembali pada apa yang mereka makan, seberapa sering dan bagaimana kualitas makanannya. Semakin buruk pola makan siswa, semakin tinggi resiko penyakit yang akan mereka alami, seperti konsentrasi berkurang hingga daya tahan tubuh yang menurun. Kedua, zat gizi apa saja yang kurang mereka dapatkan dari pola makan tersebut? Yang pertama ada vitamin, mineral, serat karena jarang makan buah dan sayur. Yang kedua ada protein karena mereka lebih banyak jajan makanan tinggi tepung atau gula. Pertama, kebutuhan zat gizi yang seimbang, target terjangkau, ketersediaan bahan makanan, serta cita rasa yang mereka bisa bagi siswa. Menu makan siang sehat selama 1 hari bagi siswa adalah menurut kami, dalam piring siswa harus ada buah semangka. Lalu ada susu, nasi, ikan goreng atau ayam sebagai protein, dan untuk sayur bayam ataupun kangkung. Gula serta kekurangan gula mengonsumsi buah dan sayur yang menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, kekurangan gizi dan hiperglikemia. Yang kedua, zat apa saja yang kurang mereka dapatkan dari pola makan tersebut? Zat gizi yang kurang mereka dapatkan meliputi serat, vitamin dan juga mineral. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah ini dengan memperbaiki pola makan siswa? Cara siswa mengatasi masalah ini yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi buah, sayur dan makanan berserat tinggi. Oke, selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Siswa yang sering mengkonsumsi makanan bersaji dan minuman tinggi gula menyebabkan tubuh kekurangan gizi penting sehingga Oke, sekian dari hasil penelitian kami. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya. tadi kan membuat rencana makan siang untuk para siswa. Kenapa kalian memilih makanan itu untuk sebagai makanan siang? Oke. Ya, oke. Jadi alasan kami memilih makanan tersebut untuk menjadi makan siang karena bahan-bahan tersebut karena alasan utama yaitu harga dari bahan makanan tersebut tergolong murah dan juga mudah untuk didapatkan. Mungkin sudah jelas? Oke, terima kasih. Kalian sebutkan vitamin A. Coba kalian sebutkan makanan yang mana? Contoh makanan dari vitamin A itu Oke. Ada lagi beda ya? Oke, kalau tidak bertanya lagi, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai ikuti semua ya? Semuanya juga sudah. Tadi ada beberapa siswa yang menanggapi pertanyaannya, ada pertanyaan, ada vitamin apa A itu terdapat pada makanan apa saja, ya kan? Apa saja yang terdapat pada vitamin makanan ada vitamin A-nya. Terus apalagi wortel, apalagi sereal. Lanjut, tadi ada bertanya kenapa sih kamu memilih menu makanan tersebut, ya kan? Yang dijawabnya sudah, karena dia punya biaya terjangkau, mudah didapatkan, ya kan? Jadi kalau kalian mau buat makanan sehat, tidak perlu cari yang mahal. Yang murah
ada sayuran, ada dia punya daging, dagingnya tidak perlu ayam dan lain-lain, ikan proteinnya juga tinggi, ya kan? Sudah cukup buah-buahan yang ada saja, jambu terjangkau juga kan? Nah itu sudah makanan sehat, bukan makanan yang dari toko-toko sudah ada bahan pengawet. Jadi yang kita kaitkan, kenapa tidak boleh makan makanan pengawet, makan kemasan yang sudah jadi di toko. Contohnya tadi kan, yang kalian tanya ke guru kimia, kenapa? Karena biasanya makanan yang sudah ada di toko yang ada bahan pengawet itu mengandung zat antigen, iya kan? Apa tuh zat antigen? Apa? Apa? Yang mau jawab angkat tangan. Apa itu zat antigen? Makanan yang menyebabkan kecanduan, ya kan? Kalau kita makan ini, kan kita ingin terus. Ya kan? Contohnya ini, kita sudah suka minum es teh kotak ya, mau minum terus, karena ada bahan alkoholnya, buat kita kecanduan. Kalau jajan makanan ada apa saja? Ada vitamin, protein, ada karbohidrat, apa lagi? Apa? Mineral. Karena masing-masing kelompok buat kesimpulannya dari materi ini yang kamu dapat. Lagi kan mengetahui jenis makanan apa saja yang harus kita atau layak kita konsumsi dan yang tidak layak kita konsumsi atau dikurangi begitu agar tidak menyebabkan kesehatan kita terganggu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Apa lagi? Bapak berdirilah. Jadi kita dapat mempertimbangkan apa yang dapat kita makan sehari-hari. Oke, jadi kita mempertimbangkan lagi apa yang kita mau konsumsi ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada lagi? Untuk mengakhiri materi ini juga, Pak Guru buatkan dia punya asesmen akhir, ya kan? Sama juga dengan yang asesmen awal, ya. Nanti kalian scan barcode-nya cuma 5 nomor dan kerjakan. Bisa? Bukan aplikasi Quizzes. Nazwa dan Monika Dianata Momo. Oke, tepuk tangan untuk kita dulu. Refleksi, scan aja. Itu kalian tulis satu kata saja. Scan, silakan. Sudah bisa masuk ya? Ada soal yang muncul? Asesmen apa ini? Refleksinya? Oke. Tulis saja dikirim. Semua isi. Boleh. Yang sudah masuk siapa? Rafika sudah. Sudah ya? Oke. Jaga semua. Oke, nyalakan HP. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kalau kita lanjut di materi berikutnya. Satu orang kita dalam doa dulu. Salam satu doa. Januari sudah sekalian jadi cepat. Sudah selesai. Say thanks to our teacher. Thank you.